Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi muda di Indonesia? Semoga baik-baik saja. Nah, di masa pandemi ini kalian jangan lupa untuk memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan terapkan protokol kesehatan dari pemerintah. Nah, itu yang paling penting. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang subbab materi geografi di kelas 11. Yang pertama yaitu letak, luas, dan batas Indonesia. Nah, yang sekarang ini, yang kedua ini kita akan belajar tentang subbab materi yaitu tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Mungkin hari ini kita akan mempelajari dua subbab langsung ya. Tadi yang pertama sudah saya sebutkan karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu perkembangan jalur transportasi internasional di Indonesia. Baik. Yang pertama dulu kita membahas yaitu tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Nah, Indonesia yang memiliki letak astronomis di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur itu mempunyai 5 pulau besar. Nah, ini adalah peta di Indonesia. 5 pulau besar di Indonesia. 5 pulau besar di Indonesia yaitu yang pertama Pulau Sumatera. Ini adalah Pulau Sumatera. Yang kedua yaitu Pulau Kalimantan. Nah, ini adalah pulau terbesar di Indonesia, yaitu Pulau Kalimantan. Nah, yang ketiga yaitu Pulau Sulawesi. Ini adalah Pulau Sulawesi yang berbentuk huruf K. Nah, yang ini adalah Pulau Papua. Ini adalah Pulau Papua. Dan yang ini yang paling kecil tapi penduduknya paling padat. Ini adalah Pulau Jawa. 5 pulau besar di Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 17.508 pulau secara keseluruhan. Dari pulau paling kecil yang berada di kota Singkawang sampai pulau terbesar di Indonesia. Nah, baik. Kita akan masuk ke yang pertama yaitu tentang sifat-sifat dasar negara kepulauan di Indonesia. Nah, ada 3 sifat dasar negara Indonesia sebagai negara kepulauan yaitu yang pertama, 1. Indonesia memiliki suhu rata-rata yang tinggi karena berada di garis khatulistiwa. Nah, pusat garis khatulistiwa di Indonesia yaitu berada di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, yang kedua yaitu Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan diawali pada bulan Ber, yaitu bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, dan Februari. Nah, itu 6 bulan musim penghujan. Dan 6 bulannya itu adalah musim kemarau. Nah, selain itu yang ketiga, Indonesia juga memiliki kelembapan udara yang tinggi. Sehingga Indonesia kaya akan tumbuh-tumbuhan. Nah, itulah 3 sifat dasar negara kepulauan di Indonesia. Nah, setelah itu kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki daratan dan lautan. Nah, daratan di Indonesia itu 28%, sedangkan total luas lautan di Indonesia itu adalah 72%, sehingga luas laut dibanding darat. Oke, kita akan membahas tentang yang pertama yaitu daratan.
Indonesia yang memiliki 17.508 pulau mempunyai dua sirkum pegunungan, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Yang pertama kita bahas yaitu sirkum pegunungan Mediterania. Nah, sirkum Mediterania ini berada di Indonesia, yaitu di Pulau Sulawesi, yaitu yang kedua Pulau Sumatera, yang ketiga Nusa Tenggara, yang keempat Maluku, dan yang kelima Jawa. Nah, di mana gunung api di Indonesia itu yang berada di sirkum Mediterania yaitu satu Gunung Lauser, yang kedua Gunung Krakatau, yang ketiga yaitu Gunung Merapi, yang keempat Gunung Bromo, dan yang kelima Gunung Agung, dan yang keenam adalah Gunung Rinjani. Nah, itu ya. Yang kedua yaitu pegunungan sirkum Pasifik, yang melewatinya adalah Pulau Kalimantan. Nah, tetapi sirkum Pasifik ini tidak terlalu bahaya karena tidak terlalu banyak gunung api aktif. Nah, kalau di sirkum Mediterania itu banyak sekali gunung-gunung api yang aktif di Indonesia sehingga menimbulkan banyak sekali bencana. Selain itu juga dampak positifnya yaitu Indonesia juga memiliki tanah yang subur. Nah, itu dampak positifnya. Sehingga kekayaan Indonesia dari segi tanah itu sangatlah luar biasa. Nah, oke. Itu kita bahas. Kita masuk lagi ke materi selanjutnya yaitu Indonesia yang terkenal dengan Ring of Fire atau cincin jalur gunung api itu memiliki gunung yang paling dahsyat kata saya tadi yaitu Gunung Krakatau. Nah, Gunung Krakatau meletus itu pada tahun 1883. Letusannya itu sama dengan 10.000 kali dari letusan bom Hiroshima dan Nagasaki. Nah, tahu kan bom Hiroshima dan Nagasaki? Nah, itu 10.000 kali lebih besar. Nah, lebih dahsyat. Nah, itu yang kedua yaitu Gunung Toba. Gunung Toba itu dia meletus 74.000 tahun yang lalu. Nah, pada saat Gunung Toba itu meletus, dia menyebabkan dunia menjadi dingin selama 6 tahun lamanya. Dahsyat bukan Gunung Toba meletus? Nah, habis itu apalagi ya? Gunung Tambora. Nah, Gunung Tambora meletus itu pada tahun 1815. Ya, ingatkan pada tahun 1815. Nah, itu dia menyemburkan pasir dan debu itu 9 kali lebih banyak dibanding dengan gunung api lainnya, sehingga dunia itu menjadi gelap sementara. Nah, dunia menjadi gelap karena letusan dari Gunung Tambora. Nah, itu tadi kita membahas tentang daratan. Satu tadi daratan. Yang kedua, kali ini saya akan membahas tentang perairan di Indonesia. Nah, perairan di Indonesia itu terdiri dari perairan darat dan perairan laut. Perairan darat itu meliputi sungai dan danau. Nah, pengertian sungai itu adalah cekungan air yang ada di daratan, sedangkan danau itu adalah genangan air yang ada di daratan. Ingatkan ya, perbedaan sungai dan danau. Nah, kita masuk yang pertama yaitu sungai. Sungai itu adalah tempat biota laut seperti ikan, udang, dan kepiting.
Nah, Indonesia mempunyai banyak sekali sungai. Ya, yang pertama saya sebutkan ya 5 sungai terbesar. Bukan, 5 sungai terpanjang di Indonesia. Ingat, 5 sungai terpanjang di Indonesia, yaitu yang pertama Sungai Kapuas yang berada di Kalimantan Barat, Pontianak. Nah, tempat tinggal saya berada di kota berada di provinsi Kalimantan Barat dan berada di kota Pemangkat. Oke, yang kedua yaitu Sungai Mahakam. Yang ketiga Sungai Batanghari. Yang keempat Sungai Musi. Dan yang kelima Sungai apa ya? Lupa yang kelima. Nanti aja lah ya saya sebutkan. Nah, yang selain itu fungsi sungai itu selain pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, dia juga berfungsi sebagai alat transportasi, olahraga, industri, dan pertanian. Nah, itulah fungsi sungai. Tapi sayangnya sungai di Indonesia ini sudah banyak sekali yang tercemar dan kotor karena kurang sadarnya masyarakat terhadap sungai. Nah, sebagai generasi muda kita harus selalu menjaga sungai agar tetap baik. Oke? Nah, selanjutnya tadi kita membahas tentang sungai. Yang kedua yaitu danau. Nah, Indonesia memiliki 480 danau terkenal di Indonesia. Yang pertama adalah Danau Singkarak, yang kedua adalah Danau Tempe, yang ketiga Danau Kalimutu, yang keempat Danau Toba, dan yang kelima Danau Kidul. Nah, kalau danau terbesar di Indonesia itu adalah Danau Toba. Nah, kalau biasanya digunakan untuk balap-balap sepeda, itu yang terkenal adalah Singkarak. Nah, Tour de Singkarak. Nah, selain itu danau terdalam di dunia itu adalah Danau Toba. Dia danau ke-9 terdalam di dunia. Oke, selanjutnya yaitu kita akan masuk ke perairan laut. Perairan laut Indonesia juga memiliki 2 samudera ya, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Nah, di mana samudera itu samudera yang sangat luas. Nah, perairan laut di Indonesia itu mempunyai kekayaan ikan yang sangat luar biasa banyak. Sehingga banyak sekali kita mendengar kapal-kapal Vietnam, Laos, Thailand, Filipina, Kamboja yang mencuri ikan di Indonesia. Nah, karena kurangnya penjagaan di perairan Indonesia. Tapi sekarang zaman Jokowi ini agak sedikit ketat penjagaan laut di Indonesia. Nah, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, kekayaan laut yang luar biasa. Itu disebabkan karena Indonesia itu memiliki yang namanya proses upwelling, sehingga fitoplankton atau hewan-hewan kecil di perairan laut Indonesia itu sangat banyak, sehingga menjadi makanan ikan besar seperti ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan tuna, dan lain-lain. Nah,
Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya hayati yang melimpah seperti terumbu karang yang banyak biasanya digunakan untuk wisata. Yang kedua yaitu padang lamun. Yang ketiga adalah hutan mangrove yang biasa digunakan untuk wisata juga. Nah, sehingga Indonesia itu banyak sekali daerah wisata yang terkenal. Nah, baik, kita akan masuk lagi ke wilayah laut Indonesia atau pembagian wilayah laut di Indonesia. Pembagian wilayah laut Indonesia itu yang pertama tadi 5 laut aja lah yang saya sebutkan. Yang pertama Laut Jawa, yang kedua Laut Sulawesi, yang ketiga Selat Makassar, yang keempat Selat Karimata, dan yang keempat Laut Banda. Nah, ingat ya tadi ya, pembagian wilayah perairan di Indonesia itu meliputi 1 Laut Jawa, 2 Laut Sulawesi, 3 Selat Makassar, 4 Selat Karimata, dan yang kelima Laut Banda. Nah, itulah pembahasan kita tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Yang ketiga, kita akan masuk ke perkembangan jalur transportasi internasional di Indonesia. Indonesia, negara maritim di dunia, itu pernah dulunya menjadi identitas bangsa sebagai pelaut. Karena kan pernah kita mendengar dulunya nenek moyang kita pelaut. Nah, memang itu nyata, sehingga orang Indonesia dulunya itu banyak sekali pelaut-pelaut tangguh. Nah, karena pada zaman dahulu kala itu masyarakat Indonesia itu mengandalkan laut sebagai jalur perdagangan. Dulu ada 2 kerajaan yang paling terkenal, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit itu adalah 2 kerajaan terbesar yang paling terkenal di Indonesia. Dia terkenal karena menguasai perdagangan. Nah, dia berdagang apa saja sih? Dia berdagang seperti yang pertama rempah-rempah, yang kedua keramik, dan yang ketiga adalah sutra. Setelah itu kemunduran terbesar pada zaman Majapahit dan Sriwijaya itu pada saat VOC datang. VOC. Nah, VOC pada penjajahan Belanda. Sehingga VOC menjadi atau menguasai perdagangan terpenting di Indonesia. Dia memprogramkan Jakarta atau Batavia itu sebagai jalur pusat perdagangan dunia. Nah, dulu sampai sekarang itu Jakarta menjadi pusat perdagangan dunia, sehingga kapal-kapal itu, kapal besar banyak bersandar di Jakarta. Nah, tapi tidak kalah pentingnya Singapura yang dimerdekakan oleh Inggris itu mengorbitkan pelabuhan juga yang berada di Singapura. Dia terkenal dengan pelabuhan paling bebas di dunia. Nah, itu Singapura. Makanya Singapura menjadi negara yang makmur. Nah, Indonesia juga memiliki 40% kapal perdagangan dunia. Maksudnya 40% itu kapal-kapal dunia itu bersandar di Indonesia, tepatnya di Jakarta.
Nah, itulah perkembangan jalur transportasi internasional di Indonesia. Tapi sayangnya sekarang masyarakat Indonesia itu sedikit sekali bekerja di sektor laut. Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat berlimpah, tetapi sayangnya anak mudanya jarang sekali bekerja di laut. Nah, padahal kalau orang bekerja di laut itu memiliki kesejahteraan yang paling tinggi, tapi sayangnya dalam hal berkeluarga itu agak kurang, sehingga orang bekerja di laut itu jarang pulang ke rumah. Nah, oke, mungkin itu saja tentang perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Oke, udah 3 subbab materi yang kita pelajari ya. Hari ini kan kita mempelajari 2 subbab. Kemarin kita mempelajari 1 subbab, sehingga totalnya menjadi 3. Mudah-mudahan kalian menguasai materi geografi yang sudah saya jelaskan di kelas 11 ini. Jangan lupa untuk selalu belajar dengan tekun dan selalu membaca buku. Mungkin sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.